Selamat siang fans Kanal Jamil. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang tentang kesehatan. Dan kali ini kita ditemani oleh Dr. Hidayat, dokter spesialis mata, merupakan aset yang terbaik di RSUPM Jamil Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu mari kita ambil informasi dari beliau, dan beliau adalah ahli dalam hal neuroophthalmologi. Ya, selamat siang Dr. Hidayat. Selamat siang juga Pak Dian. Juga selamat siang buat fan daripada channel YouTube daripada Rumah Sakit Jamil. Baik, Dr. Dayat, pada hari ini kayaknya saya lihat di baju Dr. Dayat ada World Glaucoma Week 2022. Ini maksudnya apa nih, Dr. Oh Dayat? iya, kebetulan begini Pak Dian. Pertengahan minggu kedua bulan Maret ini adalah satu event yang diadakan di seluruh dunia untuk memperingati namanya World Glaucoma Week, artinya minggu untuk memperingati Hari Glaukoma. Sosialisasinya gitu, Dok. Asosiasi. Kenapa itu glaukoma ada harinya, kok penyakit mata yang lain nggak ada gitu. Karena glaukoma ini adalah satu penyakit yang disediakan pencuri penglihatan, di mana dia ada tanpa gejala, kemudian kalau tidak terdeteksi itu menyebabkan kebutaan. Kebutaan, Dok, ya? Iya. Tapi butanya bisa kembali nggak, Dok? Nah, itu yang jadi waspada, maka diingat butanya irreversible, tidak bisa balik lagi. Jadi kalau sudah rusak ya rusak. Jadi dengan itu diadakanlah satu daripada organisasi dunia, nggak salah bulan Maret 2008 dulu dimulai untuk memperingati World Glaucoma Week ini. Yang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat untuk waspada. Ada penyakit yang menyebabkan kebutaan, dia nggak bisa balik. Karena penyakit mata ini banyak yang bisa dia buta tapi bisa balik. Kalau ini tidak, maka selalu diingati setiap tahun untuk mengedukasi masyarakat tetap waspada untuk bisa mendeteksi dini untuk mencegah jangan jatuh kepada penyakit tersebut. Kalau sudah jatuh jangan terjadi terlampau berat. Cuman glaukoma ini sebenarnya seperti apa, Dok? Ini kan orang kita nggak tahu glaukoma ini apa gitu, Dok. Jadi glaukoma ini kayak mata kita kan bulat tuh, itu kan banyak elemen-elemen di dalamnya gitu. Kayak orang di luar namanya ada kornea, karena orang kornea itu dia makan retina, sebenarnya gitu. Bukan, retina itu adalah saraf mata penglihatan di dalam gitu. Kayak bulat kayak gini, Pak Dian. Jadi di dalamnya ada elemen-elemen, di dalam ini juga ada cairan mata. Oh, ada air di mata kita, Ada cairan Dok? mata, ya kayak gel gitu. Oke. Tapi di luar ini juga air mata. Oh. Kalau Pak Dian sedih kan nangis keluar, tapi air mata keluar nih. Nah, iya benar. Jadi air di dalam ini gitu. Jadi ada satu sistem dalam mata kita ini, air itu diproduksi terus tapi dikeluarkan seimbang. Jadi kayak di pembersihan. Iya. Air yang masih keluar kemudian diproduksi lagi. Oke. Jadi ada satu penyakit glaukoma ini, penyakit di mana dianggap cairan tetap diproduksi tapi aliran keluarnya terganggu. Oh, jadi nggak keluar airnya berarti, Dok? Kurang keluar gitu. Jadi akibatnya stuck, sedikit lebih banyak diproduksi, tentu akibatnya menumpuk. Kemudian tentu akan menimbulkan satu tekanan yang tinggi. Ya seperti saluran drainase tersumbat gitu, Dok. Ya. Oke. Kalau ini kan bisa jadi banjir. Kalau ini enggak, karena dia satu di ruangan rongga mata, dia akan menekan saraf-saraf mata. Itu tambah tinggi tekanan bola mata itu, Dok. Oh. Makanya satu indikasi daripada glaukoma ini adalah peninggian tekanan bola mata. Iya. Kalau di istilah medis namanya tekanan intraokuler. Oke. Okuler itu Tekanan mata. intraokuler. Jadi tekanan di dalam bola mata. Tinggi dia merusak saraf rusak. Yang rusak itu adalah saraf penglihatan. Saraf penglihatan rusak, itu akibatnya penglihatan kita terganggu. Iya. Jadi kalau tertekan saraf itu lama-lama memang bisa buta, Dok. Iya, kayak ditekan. Kalau Pak Dian kalau ditekan kan gitu. Iya, betul sekali. Baik. Iya, Dok. Berarti ada buta yang tidak bisa kembali lagi normal, ya. Ada buta juga yang masih bisa, ya. Ciri-ciri gimana, Dok, kalau keluhannya? Kalau dia ada dua tipe, ada yang glaukoma sudut terbuka, sudut tertutup. Yang banyak itu ada glaukoma sudut terbuka. Itu yang gejalanya tuh nggak ada gitu. Cuma kadang-kadang orang merasa pegal matanya, agak sakit kepala gitu. Kadang dianggap itu kacamata aja. Tapi gejalanya nggak itulah ini terasa, makanya kalau orang disebut pencuri kelihatan. Jadi orang mengabaikan begitu, disangka cuma kalau jadi biasa aja udah kabur baru dia datang. Kalau udah kabur itu berarti sudah rusak. Iya. Maka itu adalah deteksi dini, dari awal sudah ketahui dulu walaupun orang itu tidak merasa keluhan. Oke. Sekarang dalam minggu ini ada pemeriksaan gratis di sini, Dok. Iya. Jadi di luar itu ya silakan juga ke M Jamil juga bisa, atau mungkin ke tempat praktek dokter sendiri ya. Artinya
bisa dicek ya, Iya. tentu dengan dokter mata dengan alat khusus. Alatnya apa namanya, Dok? Alatnya ada pengukur tekanan bola mata itu, Mhm. ada yang langsung kontak ke mata, ada yang tidak. Oke. Tapi untuk deteksi dini itu bisa saja di mana aja, di layanan primer juga bisa. Mhm. Tapi nanti pasti kan untuk tindakan harus dirujuk ke tempat yang lebih mempunyai fasilitas yang lebih baik. Seperti yang Jamil ini sudah lengkap semua. Oh, alat kita udah Ya, lengkap, Dok ya. jadi harapkan ada yang terdeteksi dini, ada yang terindikasi satu glaukoma, kita harapkan masyarakat bisa berobat kayak Jamil. Oke. Tidak bisa dipungkiri untuk di Sumatera Barat, Muslim ini punya peralatan khusus untuk mata. Kalau kita sekarang berbicara mengenai glaukoma, untuk alat glaukomanya sudah cukup lengkap semuanya. Berarti untuk glaukoma ini kebutaan yang irreversible, yang Betul sulit sekali, kembali Pak ke Dian. Ya. sulit kembali. Kalau yang misalnya yang buta yang bisa kembali itu gimana tuh, Dok? Tidak buta ini banyak penyakitnya. Oke. Tapi ada yang paling sering selain glaukoma ini yang menimbulkan suatu kebutaan itu sebenarnya adalah keadaan praksi, yaitu orang butuh kacamata. Tetapi bisa dikasih mata terang. Kemudian setelah itu ada lagi katarak. Oke. Nah, katarak itu, kalau katarak ini satu penyakit juga nimbul kebutaan, tapi bagusnya ini katarak ini diobati bisa pulih penglihatan seperti sedia kala. Oh, bisa pulih kembali, Dok ya? Iya, karena dia proses ketuaan. Oh. Nanti di bagian elemen salah satu dalam mata ini berubah dia. Kali ini kita lihat nih transparan nih kan. Iya, iya. Tapi kalau dia kenapa kita dia jadi putih kayak ini, jadi nggak masuk lagi penglihatan. Itu kita angkat, kita buang. Selagi saraf matanya bagus, orang bisa fungsinya lihat lagi. Oke, oke. Berarti kalau misalnya katarak masih bisa Iya, melihat lagi, tapi iya. kalau sudah kena glaukoma, nah itu Ya, sarafnya terkena. ya tergantung berat ringannya. Berat ringannya. Nah, makanya kita katakan itu supaya orang masalah edukasi deteksi dini lah mengenai glaukoma ini, jangan sampai jatuh kepada yang lebih berat. Oke. Berarti para fans Kanal Jamil kita harus segera ya, artinya rutin kita mencek ke dokter mata untuk melihat tekanan bola mata kita. Sakit kepala tidak bisa dianggap remeh, Dok ya. Ya, jadi Iya. tidak hanya sakit kepala itu hanya karena kacamata nggak cocok lagi. Macam-macam. Tapi bagusnya kita memang mencek tekanan bola mata kita, Dok ya. Tapi keluhan itu cuma sakit kepala aja, Dok. Ada lagi yang lain mungkin? Kadang-kadang nggak tanpa keluhan, karena Tanpa pegal-pegal aja. Jadi angka lebih bagus itu periksa juga lah mata sekali setahun misalnya ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada peralatan matanya. Biar itu terdeteksi penyakit mata, bukan hanya glaukoma atau yang lain. Jadi sehingga sesuatu itu bisa tidak menjadi berat, bisa kita cegah menjadi, kalaupun akan berlanjut lebih ringan, atau bisa kita tanggulangi lebih awal. Karena ada penyakit yang makin awal kita tanggulangi, makin bagus hasilnya. Oke, Dok, kalau misalnya ada keluhan-keluhan seperti ini, Dok, apakah bisa ditangani RSUP Jamil atau harus dikirim ke ke Jakarta begitu sambil menikmati lagunya Dokter Dayat? Nah, misalnya bisa nggak di sini misalnya gitu ya. Jadi Dokter Dayat kita ini ternyata juga penyanyi para fans ya. Jadi silahkan lihat di YouTube-nya ini YouTube-nya silahkan dicek. Kira-kira peralatan kita bagaimana di sini, Dok? Untuk peralatan nggak bisa kita pungkiri, peralatan di MJAM ini memadai untuk semua, makanya Memadai? ya sudah sesuai lah, masih kayak rujukan di Sumatera Barat ya, masih rujukan. Oh. Ya, jadi makanya apa saja yang dirujuk insya Allah bisa ditangani, dan juga punya SDM yang cukup sesuai dengan sub bagian daripada penyakit mata ini, karena kita melayani sebagian di sini. Bagian penyakit katarak ini dokternya yang pakarnya, penyakit retina ini, penyakit glaukoma ini ada pakar-pakarnya masing-masing. Sudah Walaupun subspesialis. ya, walaupun sebenarnya semuanya mempunyai kompetensi juga, tapi karena di sini juga alhamdulillah Mas menjaminkan juga masih pendidikan Ya. yang akan melahirkan dokter-dokter spesialis nantinya. Itu kelebihan Jamil. Baik, sumber daya manusia M Jamil luar biasa, Luar para biasa fans sekali, ya. dan juga peralatannya juga luar biasa. Bahkan ada operasi one day care ya, Dok. Hari ini operasi bisa pulang sore. Iya, maka mulai tahun pertengahan 2001 kita sudah mulai itu. Kita izin Pak Dian juga tuh sama direksi manajemen bahwa kita ada melakukan satu tindakan pengobatan yang berupa operasi yang bisa dirawat tanpa rawatan. Jadi dalam satu hari. Salah satunya yang telah banyak kita lakukan, yang paling populer sekarang ini kan adalah primadona penyakit mata sekarang ini kan katarak. Operasi pun nggak lama Pak Dian, sekitar 15 menit. 15 menit. 15 menit. Iya. Kita saja ngomong di sini sudah lebih 15 menit ya. Kan, ya. Berarti pasien tadi mungkin udah masuk kedua yang bertangani ya. Iya, mungkin operasinya selesai 15 menit, kemudian dia istirahat dulu, kemudian satu mereka bisa pulang
Oh, kalau insya Allah kalau operasi yang berhasil akan bagus, itu dia langsung bisa melihat. Dan Vekori juga bisa untuk yang kacamatanya tebal gitu ya, Dok? Bisa, Oh, maka lebih menguntungkan. Saya orang kacamatanya tebal sampai min 15 itu kita, min 15. iya min 15, min 20, kita operasi bisa jadi tanpa kacamata melihat nol. Wah. Satu hal lagi katanya kalau kita lensa kita terlalu, artinya kita pakai kacamata yang untuk min 15 katanya juga bisa berdampak ke glaukoma ya, Dok? Bukan min Oh, bukan 15. Kalau minus itu kan salah satu kondisi yang bisa ditanggulangi dengan kacamata. Kalau enggak, kalau dia sudah katarak, bisa kita lakukan operasi katarak, minus itu bisa hilang. Mhm. Cuma secara mungkin orang minus tinggi itu mempunyai faktor risiko untuk terjadi glaukoma. Faktor resiko. Risiko, Ya, ya. risiko. Salah satu faktor risiko terjadi glaukoma. Kalau begitu memang harus rutin ya, Dok? Ya, Sekali berapa bulan bagus kita cek mata itu, Dok? kalau nggak ada gejala, saya cukup sekali setahun. Tapi kalau ada riwayat satu penyakit, ya sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan. Gitu. Baik. Tips kita, Dok, untuk kepada anak-anak kita nih yang suka melihat gadget, ya kemudian juga artinya sehari-harinya bersama HP. Kami melihat kacamatanya semakin tebal. Apa memang itu ada hubungannya, Dok? Secara linear sebenarnya tidak. Cuma kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi apa itu 5.0 sekarang ini dengan internet kayak ini, kita harus berdamai dengan kondisi teknologi yang canggih sekarang ini. Ya. Kita harus mengikuti. Gak mungkin lah ada gadget kita nggak pakai gadget, Ya. terus gitu. Jadi kita juga harus berdamai dengan itu. Memang semua apapun peralatan ini punya efek samping, tapi teknologi itu harus kita ikuti. Kayak ini teknologi yang kita ngomong sini bisa didengar orang luar. Oh, oke. Luar biasa kan Dokter Dayat ya. Jadi beliau sekali lagi ini dokter subspesialis ya di RSUPM Jamil dan hari ini berpraktik juga di Poli Eksekutif RSUPM Jamil. Tiap hari apa, Dok, kalau di RSUPM Jamil? Yang jadwal pastinya kita 2 kali seminggu, tapi kalau ada perjanjian khusus nggak ada masalah, kan eksekutif kan lebih fleksibel gitu. Ya. Ya, kalau pernah request khusus. Dan juga mengenai gadget tadi, jadi gadget itu nggak bisa kita hindari karena kita sekarang ini harus pakai itu. Ya, ya. Cuma yang harus kita pilih bagaimana pemakaiannya itu yang harus sesuai dengan kondisi, dengan terlalu dipaksakan. Sesuatu yang berlebihan itulah yang dimulai satu penyakit. Tapi kalau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan lama pemakaiannya, semua itu kan jadi aman-aman saja, nggak ada masalah. Tapi kan ada yang mengatakan, Dok, setelah kita melihat yang dekat-dekat harus sering-sering lihat jauh gitu. Apa begitu, Dok? Atau sering banyak lihat hijau-hijau? Apa benar tak ada hubungannya, Dok? Salah satu sisi benar, karena dengan kita melihat dekat itu ada satu usaha daripada mata ini. Kalau Islam medis berakomodasi atau usaha melihat untuk memperjelas melihat dari dekat ini. Kalau kita misalnya olahraga kan ada ototnya yang bekerja, Ya. jadi perlu kita rileks kan. Dengan melihat jauh itu berarti otot itu rileks lagi, Oh, gitu. Dok, ya. Kayak sedang olahraga peregangan lah gitu. Kalau melihat hijau-hijau itu supaya mata kita itu lebih nyaman melihat. Berarti kita harus juga sering refreshing, Dok, ya? Iya, refreshing. Jadi saya saran juga para kalian kalau Sabtu jangan kerja juga lah. Oh, gitu. Refreshing lah. Sekali refreshing juga, Dok, ya. Berarti anak-anak juga harus dibawa nih karena Iya, mama kan anak-anak sekarang kan lebih banyak sering di rumah, Dok. Iya. Beda dulu. Kalau dulu kita sering orang tua kita suruh cepat pulang. Kalau sekarang kan enggak, suruh anak kita cepat keluar gitu, Dok. Jadi kalau kayak gini ya, nih anak-anak mungkin dari fans daripada RSUPM Jamil, yuk ikut juga orang tuanya, jangan orang tuanya aja pergi gitu loh. Jadi sekarang melatih mata. Ingat, kalau kita mata kacamata lensa kita sudah bermasalah, pakai kacamata tebal, kita sulit untuk diterima beberapa pekerjaan, Dok, ya. Yeah. Jadi pilot susah, ya jadi tentara susah gitu loh. Walaupun ada Veko, Dok, ya. Ada. Juga kalau ada ini juga ada lasik namanya. Tapi itu yang muda. Yang muda karena dia belum katarak, jadi nggak bisa kita perbaiki kelihatan itu dengan katarak. Kita pasang lensa bisa jadi orang kacamata itu jadi nggak kacamata. Tapi kalau muda dia belum katarak, ada namanya lasik. Tapi memang lasik itu menurut saya itu kalau satu kebutuhan betul lah. Tapi semuanya kalau masih bisa adaptasi kacamata. Baik, terima kasih, Dok. Kira-kira ada tips terakhir, Dok? Kira-kira yang perlu disampaikan? Tips menurut saya kita harus menjaga mata karena dunia indah. Kita harus melihat keindahan dunia ini. Kalau mata kita nggak sehat, itu kita tidak tahu keindahan dunia ini. Maka pada kontrol lah teratur ke dokter mata. Walau tanpa keluhan, minimal kita
Dengan kontrol itu kita mengetahui mungkin ada sesuatu kelainan yang tidak kita rasakan, bisa terdeteksi dini kayak tadi glaukoma itu. Jadi semua itu bisa kita cegah, mudah-mudahan mata kita menjadi sehat semua. Baik, terima kasih dok. Baik, fans Kanal Jamil, hari ini kita telah mewawancara Dokter Dayat. Jadi jagalah mata kita ya, karena yang kita lihat ini adalah indah. Ya. Iya, ciptaan Tuhan yang Ciptaan harus kita Tuhan, nikmati. ya, ciptaan Tuhan. Dan silahkan fans Kanal Jamil kalau ada misalnya saran-saran yang akan kita posting besoknya yang mau kita wawancarai, silahkan masukkan ke kolom komentar. Kita akan selalu mencoba memenuhi apa yang diminta oleh para fans Kanal Jamil. Itu saja dari kami, ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih Dokter Dayat. Sama-sama Ya. Pak Dian. Dan jangan lupa sekali lagi tuh lihat YouTube beliau, dan suara beliau sangat bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.